Iya, mari kita masuk bagian firman Tuhan. Menabur dengan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Mari kita katakan bersama-sama kalimat di tema firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Menabur dengan air mata. Nah, apa dasar daripada bagian firman Tuhan hari ini? Saya melihat tema di bulan Juni yang dimasuki ini. Persis hari ini tanggal 1 Juni. Kita sudah melewati setengah tahun 2025. 6 bulan gak kerasa. Persis tanggal 1 hari ini. Selamat datang di bulan Juni. Tapi pertanyaannya, kalau kita lihat kembali ke belakang kehidupan kita, bisakah kita melihat jejak-jejak kasih karunia Tuhan, kemurahan kebaikan Tuhan, dan karya Tuhan yang menyertai kita? Atau kita menghela nafas dan berkata, 6 bulan yang berat yang dilalui. Nah, Mazmur 126, sesuai dengan tema bulan gereja GBI Lewi di tempat ini, yaitu menabur benih yang berharga. Dari Mazmur 126 saya bacakan untuk kita. Mazmur 126 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Pengharapan pemulihan Israel. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu dikatakan antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada mereka. Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Ayat keempat, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Saya pakai terjemahan TB2, terjemahan baru 2 dari Lembaga Kitab Indonesia. Inilah dasar dari pembahasan firman Tuhan yang ada. Yaitu Mazmur 126 yang mengajarkan bahwa di balik air mata ada pengharapan. Semoga tidak terlalu kecil tulisannya untuk kita bisa baca. Bahwa di balik air mata ada pengharapan. Itu inti dari Mazmur 126. Bahwa di balik penderitaan ada pemulihan dan sukacita bagi kita yang tetap menabur benih dalam iman. Bisa katakan amin? Itu yang Tuhan janjikan. Nah, apa latar belakang daripada Mazmur 126? Karena ini di minggu pertama dari 1 bulan ini. Dan ini adalah tema bulanan gereja Anda. Maka di khotbah pertama ini, di minggu ini, saya ingin membawa kita melihat konteks daripada ayat yang dipakai selama sebulan ini. Sehingga setiap khotbah-khotbah yang ada ke depan kita bisa mengerti apa menjadi konteks dari bagian ini. Nah, mari kita lihat next slide. Mazmur 126 ini ada cerita tentang perjalanan pulang dari pembuangan. Apa itu perjalanan pulang dari pembuangan? Yaitu di mana di sini saya taruhkan 3 narasi. Bagaimana kalau kita simpulkan dari Mazmur 126 adalah tentang pembuangan, perjalanan pulang, dan pemulihan. Kenapa dengan pembuangan? Umat Israel dibuang ke Babel. Kita tahu bahwa umat Israel mengalami kehilangan penderitaan selama bertahun-tahun. Berapa tahun? Bapak Ibu, 70 tahun. Kenapa? Karena ketika Israel di mana mengalami pembuangan, itu adalah cara Tuhan memproses mereka yang sudah berulang kali memberontak, menyembah berhala, mengabaikan peringatan nabi-nabi Tuhan. Dan akhirnya Yehuda, yaitu kerajaan selatan Israel, itu mengalami kehancuran karena Babel diizinkan, Nebukadnezar yang memimpin kerajaan Babel diizinkan untuk menyerang dan menawan mereka. Di tahun berapa? 586 sebelum Masehi. Saudara bayangkan Yerusalem dibakar. Bait Allah diruntuhkan. Bait Allah yang begitu megah. Yang dibangun oleh Salomo itu diruntuhkan, dihancurkan. Sebagian besar penduduk diangkut sebagai tawanan ke negeri Babel. Saudara, bagi umat Israel itu bukan sekedar berpindah tempat. Mereka kehilangan tanah perjanjian, tempat ibadah, kehilangan identitas, kehilangan harapan. Dan mereka hidup sebagai orang asing diperbudak, ekonomi mereka hancur, sosial masyarakat mereka hancur. Mereka mengalami penderitaan batin yang teramat dalam.
mereka pernah hidup di Mesir. Kali ini mereka kembali mengalami sebuah kehidupan terbuang kembali. Karena itulah di Mazmur 137 di ayat yang ke-1 dikatakan, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Ada lagunya, In the River of Babylon. Tahu lagu ini? Mau kita nyanyikan sama-sama? Oh jangan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Nah di tengah penderitaan itulah, di pinggiran aliran sungai dari Babel, mereka merindukan Sion. Mereka ingat tanah yang pernah mereka masuk ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka tahu bagaimana janji Tuhan yang telah pernah mereka raih. Tapi karena pemberontakan, ketidaktaatan mereka, kehidupan mereka yang sedemikian, Tuhan buang mereka. Mereka menangis mengingat Sion. Mereka bilang, Tuhan kami rindu pulang ke tanah air. Tuhan kami ingin dipulihkan kembali. Seperti engkau pernah mengalahkan Fir'aun. Memberikan tulah yang luar biasa menimpa bangsa itu. Membuat kami menaklukkan musuh. Di mana menyeberang Laut Merah. Bahkan bersama Yosua menyeberang sungai Yordan. Meruntuhkan tembok Yeriko. Mengalahkan Filistin. Duduk di tanah Kanaan. Tapi hari ini kami di Babel Tuhan. Kami merindukan Sion ya Tuhan. Itulah yang dialami. Pembuangan yang membuat mereka mengingat kembali akan tanah air mereka. Dan mereka sadar mereka semua tidak akan sanggup kecuali Tuhan menolong mereka kembali. Disitulah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan terjadi sesuatu yang luar biasa. Perjalanan mereka dibawa pulang kembali oleh Tuhan. Waktu mereka berjalan kembali pulang ke tanah perjanjian. Air mata mereka mengalir. Mata mereka berkaca-kaca. Mereka berjalan pulang dengan sukacita. Hati mereka hancur ketika mereka menginjakkan kaki di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Air mata haru mereka tidak mampu ditahan. Disitulah di ayat 1 dan 2 Mazmur 126 ayat 1 dan 2 berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Saudara, mereka bilang rasanya kayak mimpi bisa pulang dari Babel. Siapa yang membuat mereka bisa pulang? Tuhan bertindak dengan luar biasa. Dengan seorang raja yang Tuhan izinkan membuat mereka semua dengan hati yang tersentuh. Boleh menerima pengampunan itu, boleh pulang. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Inilah pembuangan yang diceritakan. Kita lihat dari pembuangan ini mereka perjalanan pulang. Lalu Tuhan memulihkan keadaan mereka, mulut mereka penuh dengan tawa. Next slide. Nah, dan mari kita lihat bagaimana prinsip dari pengajaran di ayat 1 dan 2 di Mazmur 126 ini. Yaitu sebenarnya bukan karena kekuatan mereka, tapi Allah yang memulihkan. Karena itu mereka berkata seperti orang yang bermimpi. Karena pemulihan dari Tuhan itu begitu luar biasa. Bagaimana mungkin seorang raja asing mengizinkan mereka kembali, Raja Kores. Bagaimana mereka mendapat dukungan. Dan itu sulit dipercaya seperti dalam mimpi. So, bukan demikian. Mulut mereka penuh tawa, kesedihan berubah menjadi sukacita. Tuhan mengubah ratapan mereka menjadi tarian. Dan bangsa-bangsa mengakui. Bangsa-bangsa mengakui perbuatan Tuhan yang ajaib, karya Tuhan yang menjadi kesaksian bagi dunia. Bahwa Israel masih disayang oleh Tuhan. So, saya percaya bahwa hari ini kita diajarkan mengingat karya Tuhan di masa lalu. Boleh kita next slide kita lihat. Inilah yang saya dapatkan ketika membaca Mazmur 126. Bearing precious seed. Ini tema bulan Juni. Membawa benih yang berharga. Ketika saya melihat ini, kalau seseorang bisa membawa sebuah benih yang berharga. Kalau Israel bisa kembali kepada tanah Kanaan. Kalau Israel bisa keluar dari Babel. Bukan karena kekuatannya. Tetapi karena anugerah Tuhan. Dan anugerah itu yang diajarkan. Saya tanya kepada Tuhan. Tuhan apa pesan rohani, makna rohani yang bisa saya dapat dari Mazmur 126. Yaitu ingatlah karya Tuhan senantiasa. Ingat karya Tuhan di masa lalu. Apa yang diingat? Yaitu pemulihan dari penyakit. Pemulihan dari kehancuran, pemulihan dari dosa, pemulihan dari keluarga.
Saya ingin bertanya sama kita di tempat ini. Yang hadir hari ini. Saya percaya Tuhan yang engkau dan saya sembah. Kalau kita coba mengingat akan kasih mula-mula, akan kehidupan kita bersama dengan Tuhan, akan karya Tuhan. Coba ingat, pernahkah kita mengalami pemulihan dari penyakit? Ingatlah saat Tuhan menyembuhkan tubuh kita. Siapa yang pernah disembuhkan oleh Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Saya pernah disembuhkan. Bapak Ibu pernah sembuhkan? Pernah. Saudara, anak saya mengalami kecelakaan di China ketika dia angkat air panas, dia kepleset jatuh. Dan ini hebatnya orang Indonesia. Teman-teman saya tanya, jatuh di dapur pegang air panas, kepleset jatuh, kesiram muka atau dada? Muka atau badan? Enggak Pak, kaki sebelah kiri. Untung kaki. Nah, itu orang Indonesia selalu ada untung. Kan begitu kan ya? Ada nama Pak Untung di sini? Nah ada ya. Boleh juga nih punya anak kasih nama Untung gitu ya. Di rumah bangkit. Nah, pemulihan dari penyakit. Ingatlah saat Tuhan menyembuhkan tubuhmu. Artinya apa? Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Katakan dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Ingatlah saat Tuhan membangun kembali hidupmu yang hancur. Saudara, bagaimana saya melihat kehidupan seorang yang mengalami tantangan yang begitu luar biasa. Dia mengingat kasih Tuhan. Ini kisah dari seorang ibu yang namanya Maria. Ibu ini seorang janda di usia 40-an. Dia mengalami masa tergelap di dalam hidupnya. Karena suaminya meninggal mendadak, kecelakaan kerja. Meninggalkan 2 anak kecil dan bahkan ada utang yang menumpuk. Nah, bukan hanya kehilangan pendamping tentunya, dia harus menghadapi kenyataan yang pahit dalam hidup. Salah satu anaknya Joel divonis sakit paru-paru kronis dan harus mengalami pengobatan yang panjang. Wah, Ibu Maria sangat terpuruk, dia mulai mempertanyakan kasih Tuhan. Dia marah, dia putus asa, dia merasa ditinggalkan. Dia merasa hidupnya hancur secara emosional, fisik dan finansial. Apa yang dia lakukan? Dia menarik diri dari gereja. Dia mulai menyimpan luka terhadap orang-orang di sekitarnya. Termasuk mertuanya yang menyalahkan dia atas kematian suaminya. Mertuanya bilang, anakku menikah sama kamu sial, meninggal muda. Bayangkan dalam titik yang begitu terpuruk, nah ini pentingnya cool di gereja. Yuk katakannya, inilah pentingnya cool. Kenapa? Di sebuah cool dalam gereja, seorang sahabat yang selesai cool tidak meninggalkan dia. Jadi jangan lihat hanya cool itu biasa aja, enggak. Bukan hanya saat ketika berkumpul, enggak. Selesai cool, diajak makan, ya walaupun cool ada cemilan, ada makan, kadang nggak ada di tempat mereka. Diajak pergi makan terus ngobrol sama dia. Dan sahabat ini mengajak dia ikut, yuk ikut. Ini ada retret unik, namanya retret doa. Pernah dengar retret doa? Di dalam retret tersebut, ketika diajak, dia mau, dia didaftarkan, dia dibayarin. Temannya ini menabur untuk hidup Maria. Saya daftarkan, yuk kamu ikut. Apa yang terjadi? Saudara, di tengah pujian yang sederhana, di retret doa tersebut, sebuah doa yang sederhana sedang dipanjatkan. Kuasa Tuhan bekerja, hatinya dijamah, hatinya yang beku, mencair. Dia menangis berjam-jam di hadirat Tuhan. Bukan karena sedih, tetapi karena dia merasa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dia bukan lagi sedih karena Joel yang sakit paru-paru berkepanjangan. Bukan karena suami yang sudah dipanggil Tuhan. Dia menangis berjam-jam bukan karena sedih. Tapi dia menangis karena hari itu hati dan pikiran dijamah oleh Tuhan. Tuhan katakan, aku gak pernah meninggalkanmu. Aku selalu ada bersamamu. Dia nangis di sana. Dia menerima pengampunan. Bukan hanya pengampunan dari Tuhan. Dia belajar mengampuni dirinya sendiri. Dia mengampuni orang lain. Apa yang terjadi dengan Bu Maria setelah retret? Sebuah mujizat terjadi. Joel anaknya bertahap, bahkan dokter kaget. Kesembuhan paru-parunya terjadi. Dia mulai membuka sebuah usaha kecil. Secara ajaib berkat Tuhan terjadi. Pelanggannya berdatangan. Dan yang luar biasa hubungannya dengan mertuanya dipulihkan. Dimulai dari satu kata yang sangat sulit dia ucapkan dengan tulus. Tapi hari itu dia ucapkan,
Dia bilang ke mertuanya, maaf. Padahal bukan salah dia loh. Suaminya meninggal, kecelakaan bukan salah dia. Tapi mertuanya salahkan dia, sial anakku menikah sama kamu. Tapi dia bisa datang ke mertua berkata, maaf. Yuk coba lihat yang datang sama pasangan, lihat wajahnya. Yang datang teman, lihat, ayo lihat. Nggak berani lihat. Bilang maaf. Maaf untuk apa? Nggak tahu, boleh saya dengar khotbah bilang maaf, saya bilang maaf. Maaf. Bapak Ibu yang terkasih dalam hari itu sebagai hari di mana yang luar biasa. Perjalanan ibu ini di gereja tersebut apa? Dia menjadi konselor akhirnya. Itulah cara Tuhan bekerja. Dia menjadi konselor, dia mendoakan banyak orang yang pernah mengalami kehancuran seperti hidupnya. Satu hal perkataan yang saya kutip yang dia katakan adalah, Tuhan menyembuhkan tubuh anakku, membangun kembali hidupku, mengampuni lukaku, dan mendamaikan keluargaku. Tuhan benar-benar adalah tabib, pemulih, juru selamat, dan pendamai hidupku. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara, kalau Ibu Maria dipulihkan oleh Tuhan, saya percaya Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih, Tuhan pengampun, Tuhan mendamaikan. Itu adalah Tuhan yang hari ini engkau dan saya punya. Amin. Mari kita lihat slide yang tadi. Saudara, ingatlah karya Tuhan di masa lalu yang memulihkan penyakitmu. Memulihkan engkau dari kehancuran. Yang memulihkan engkau dari dosa. Ketika dia Tuhan yang mengampuni dan membebaskanmu, berarti dia adalah Tuhan yang juru selamat. Dia yang memulihkan keluargamu. Ingat saat Tuhan memulihkan hubungan yang rusak dalam kehidupan pernikahanmu. Dia adalah Tuhan pendamai. Saudara, inilah yang secara rohani ketika saya berdoa, Tuhan apa yang menjadi pelajaran rohani ketika bangsa Israel pulang, mereka di tepian sungai Babel, mereka mengingat akan Sion. Mereka ingat akan perbuatan Tuhan yang pernah menghancurkan seorang hati yang begitu keras, kepala begitu keras, itu Fir'aun. Mereka mengingat perbuatan Tuhan yang pernah membawa mereka mengalami kekurangan makan secara ekonomi di padang gurun. Tuhan kasih mana. Mereka ingat bagaimana mereka kehausan akan mati, Tuhan kasih air. Mereka ingat mereka belum pernah berperang. Mereka budak, mereka bercocok tanam. Dibawa Tuhan keluar berperang sama Amori. Tidak pernah pegang senjata. 400 tahun bangsa budak. Saya mau tanya, kalau belajar berperang harus gimana? Harus ada panglima dilatih perang. Ini enggak. Musa naik ke atas. Musa hanya angkat tangan, ditopang tangannya. Yosua yang memimpin di depan. Bangsa yang belum pernah perang sama sekali sama 400 tahun. Sekali perang, strateginya cuma satu. Angkat tangan. Menang perang. Dan Amori dikalahkan. Mereka mengingat Tuhan yang adalah penolong, penyembuh. Tuhan yang membela, Tuhan yang memberi kemenangan. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Itulah yang terjadi. Bapak Ibu, kita kadang-kadang perlu waktu untuk mengingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, yuk nyanyi. Dan anugerahnya selamatkanku. Saudaraku yang terkasihan Tuhan, kalau kita naikkan pujiannya kita menjadi tahu iya Tuhan gak pernah tinggalkan saya. Mari next slide kita lihat bersama-sama. Bapak Ibu terkasihan Tuhan, saya mau berkata bahwa Allah masih bekerja. Bukan hanya bagi Israel di Mazmur 26. Di Mazmur 26 dikatakan di ayat 4a. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Ketika mereka sedang berjalan pulang. Hati mereka mulai mengingat Tuhan. Dulu mereka bangsa pemberontak. Dulu mereka gak pernah mau berdoa sama Tuhan. Sekarang mereka berteriak, pulihkan keadaan kami ya Tuhan. Bahwa pemulihan memang belum selesai. Mereka baru jalan pulang. Mereka belum tahu negeri mereka akan seperti apa setelah 70 tahun meninggalkan negerinya. Masih ada bagian hidup tapi penuh kekeringan. Karena itu kalau Bapak Ibu baca di ayat 4b dikatakan seperti batang air kering di tanah Negeb. Bapak Ibu, mereka berjalan pulang, mereka tahu masih ada bagian yang harus dikerjakan. Benar, Tuhan sudah memberikan mereka pulang. Tapi mereka harus membangun rumah, bercocok tanam, membangun kehidupan, membangun sistem kembali. Mereka bilang, Tuhan, pulihkan keadaan kami ya Tuhan. Bukan hanya pulangkan kami, tapi pulihkan kami. Ingat anak yang hilang, ketika dia pulang kembali ke ayahnya, dia bukan hanya pulang, tapi dia dipulihkan oleh bapaknya dengan pelukan, ciuman, cincin, jubah, kasut, dan pesta. Amin. Itu Tuhan kita. Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang memulangkan, tapi Tuhan yang sanggup juga memulihkan. Pulihkan kami ya Tuhan.
Bapak Ibu yang terkasihan Tuhan, disinilah saya melihat bagaimana iman sejati tidak hanya bersyukur untuk masa lalu. Tadi kan kita ingat masa lalu kan. Tetapi iman yang terus percaya dan berharap untuk masa depan. Yuk mari kita bacakan kalimat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Iman sejati tidak hanya bersyukur untuk masa lalu. Iman sejati terus percaya dan berharap untuk masa. Tebutan bagi Tuhan kita. Amin. Next slide, mari kita lihat bersama-sama. Bagian hidup yang masih kering, ketika mereka mengingat, mereka lihat tanahnya, mereka mulai berseru pada Tuhan, Tuhan tolong jangan hanya pulihkan, karena ada bagian yang kering. Saya mulai melihat bagian kering ini di masa-masa ini bisa terjadi pada hubungan yang rusak. Kalau bagi bangsa Israel ada tanah yang kering, sistem pemerintahan yang udah hancur, rumah yang belum dibangun, mereka tidak tahu harus memulai dari mana. Seperti Bapak Ibu hari-hari ini di medan perang yang ada begitu hancur, nggak tahu mau bangun dari mana. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan apa yang dimaksud dengan hidup yang masih kering? Saya nggak tahu apakah di tempat ini Bapak Ibu mengalami hidup yang masih kering. Tapi saya mau berkata, hidup yang masih kering itu sering saya temukan dalam hidup anak Tuhan. Walaupun sering ke gereja, sering ibadah bahkan pelayanan, itu terjadi pada hubungan yang rusak. Di dalam gereja saya menemukan juga banyak jemaat yang mengalami pekerjaan yang sulit. Saya juga menemukan semangat rohani yang lesu. Saya juga menemukan kesehatan yang terganggu. Bapak Ibu gak usah malu. Siapakah yang di 4 wilayah ini yang berseru pada Tuhan, Tuhan pulihkan aku. Salah satu bagian ini aku masih kering di dalamnya. Ada Bapak Ibu? Saya nanti mau berdoa untuk kita. Tuhan pulihkan kami. Saudara, ada orang yang dimana dalam hubungan mereka sedemikian kering, sedemikian mengalami persoalan yang begitu berat sehingga hanya bisa berseru, Tuhan pulihkan kami. Bapak Ibu yang terkasihan Tuhan, saya ingin berbagi satu kisah tentang seorang bapak bernama Jonathan. Saudara, Pak Jonathan ini seorang Kristen yang di luar sih tampaknya berhasil. Dia manajer keuangan di sebuah perusahaan besar, aktif pelayanan di gereja, tapi di balik senyumnya, hidupnya sebenarnya penuh pergumulan yang bertumpuk. Dia punya hubungan yang retak, di mana dia dan anak sulungnya itu renggang. Ya, dia dan anak sulungnya renggang. Dan karena tekanan pekerjaan, sering merespon dengan kemarahan atau diam. Jadi kalau pulang kerja itu ribut-ribut tuh di rumah. Itu benar-benar gak bisa bicara dari hati ke hati. Dan dia berkata gini, saya sudah berdoa bertahun-tahun tapi hubungan kami seperti tembok yang dingin. Ini yang dialami Pak Jonathan. Bukan hanya itu. Dia terus berdoa kepada anaknya Jonathan. Dia mendengar bahwa firman Tuhan berkata, Bapa yang kalau hatinya dikembalikan kepada anaknya, Tuhan akan bekerja di dalamnya. Tetapi bukan hanya hubungan anak. Apa yang terjadi? Pekerjaan rumah penuh tekanan. Apa yang terjadi? Bahkan dia mengalami semangat yang runtuh. Dia mengalami kesehatan yang terganggu. Wah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ketika saya melihat kisah tragis dari Pak Jonathan ini. Bapak Ibu, tubuh melemah. Hubungannya dengan anaknya ribut. Saya melihat bahwa dia terjadi kekeringan rohani. Kekeringan rohani apa? Dia gak punya gairah membaca Alkitab. Dia punya gairah lagi berdoa. Dia hanya jalan sebagai rutinitas. Jiwanya benar-benar haus. Bagaimana cara Tuhan memulihkan dia? Saudara, suatu saat dia mengambil satu keputusan. Mari kita lihat next slide yang ada. Saudara, next slide. Iya. Dia memegang janji Tuhan. Sebuah janji bahwa air mata yang mengalir tidak akan sia-sia. Dia mengambil sebuah janji bahwa dia harus berani mengambil langkah untuk menabur. Nah, nanti saya akan jelaskan apa itu yang dimaksud menabur. Dia masuk dalam satu posisi yang dimana Tuhan ajarkan dia diam. Karena dalam tinggal diam terdapat pertolongan Tuhan. Dan dia belajar apa? Dia belajar untuk melihat tuaian yang Tuhan janjikan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yang pertama, ketika saya melihat pergumulan Pak Jonathan, saya cuma melihat bahwa perjuangan dan kesulitan adalah bagian dari kehidupan. Yuk sama-sama katakan, perjuangan dan kesulitan adalah bagian dari kehidupan. 1, 2, 3. Tapi ada satu hal yang saya mau katakan. Betul bahwa
bagian dari kehidupan kita tidak lepas dari perjuangan dan air mata. Tetapi Tuhan melihat setiap air mata. Amin. Tuhan melihat air matamu. Tuhan melihat air matamu. Sengsaraku engkau yang menghitung. Air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Oh Tuhan, kau tahu hatiku yang hancur. Namun ku percaya. Saudara, Tuhan dekat sama orang yang hatinya hancur. Amin. Iya. Nah, yang kedua, saudara, dia menabur. Saudara, menabur adalah tindakan iman. Yuk katakan sama-sama. 1, 2, 3. Menabur adalah tindakan iman. So kita tetap melakukan yang benar meski dalam kesulitan. Bapak Ibu, nah ini apa nih maksud menabur nih? Nah nanti saya akan jelasin nih. Ya, karena banyak orang dengar kata menabur langsung berpikir itu materi. Karena saya mau berkata bukan hanya soal materi. Itu hanya salah satu. Next, proses pertumbuhan membutuhkan waktu. Sama-sama katakan, proses pertumbuhan membutuhkan waktu. Dan saya percaya Tuhan bekerja meski kita tidak melihatnya. Amin. Tuhan selalu selangkah di depan kita. Dan ketika dalam penungguan, percayalah tuaian pasti datang pada waktunya. Tuhan menjanjikan sorak-sorai setelah air mata. Itu yang Tuhan janjikan. Waktu Tuhan pasti. Walau kadang. Ya. Next slide. Kita lihat slide selanjutnya. Nah Bapak Ibu yang terkasihan Tuhan. Pak, Pastor Fu berkata menabur. Apa itu yang dimaksud taburan itu? Soal ketika saya mempelajari taburan berbicara tentang apa? Dari bawah kita lihat pengorbanan dilakukan dalam kesusahan. Saudara, ada pasangan yang menghadapi pasangan hidupnya susah banget ya. Saya melihat hari-hari ini pernikahan terjadi yang namanya transaksi. So pernikahan itu bukan bicara transaksi, pernikahan bicara tentang relasi. Kalau pernikahan transaksi, gua udah capek kerja, gua udah cari duit, bagian gua cari duit. Lu masak dong, lu gini dong. Jadi gua kan kasih gaji, gua kasih uang tiap bulan. Tanggal 1 nih Bu. Ibu-ibu tanggal berapa hari ini? Nah, udah dapat belum? Pak bukan saya, langsung cepet banget ibu-ibu jawab belum. Ya yang dengar samnya. Nah Bapak Ibu, kalau pasangan istri berkata, aku udah capek, aku udah ngurus anak, aku udah lakukan ini. Di mana? Mana bagianku? Itu namanya transaksi. Dan pernikahan ketika menempatkan transaksi di dalamnya seringkali mengalami kehancuran. Tapi pernikahan itu bicara tentang relasi. Amin. Relasi. Nah yang kedua pelayanan, menabur pelayanan. Pelayanan yang dilakukan meski dalam kesulitan. Sangat mudah pelayanan. Tadi di dalam kami ngobrol tentang pelayanan di Kalimantan. Kalau waktu saya habis kasih tanda ya. Karena saya udah lihat habis tapi belum lihat tanda. Jadi saya mau ngambil waktu sedikit lagi. Masih ada 2 slide. Ya, oke. Nah ketiga, kasih yang tetap diberikan meski dalam penolakan. Wah Bapak Ibu, banyak cerita yang bisa saya bagikan ketika bicara tentang penolakan tetapi tetap dalam kasih mengasihi. Saya pernah mendapat sebuah kesaksian dari orang yang saya layanin. Di mana dia tinggal di rumah mertuanya. Mertua belum percaya kepada Tuhan. Suaminya juga belum percaya kepada Tuhan. Dia yang percaya Tuhan Yesus. Dan suaminya karena anak yang paling bontot diwajibkan tinggal sama mamanya. Jadi dia tinggal di rumah mertua. Tapi saudara semua suaminya udah pergi keluar kota di Surabaya. Suatu hari dia buat sesuatu yang bagi dia gak salah. Tapi salah persepsi. Mertuanya ngambek telepon anaknya di Surabaya. Semua anaknya marah sama iparnya ini. Dan sebagai menantu dia suruh minta maaf. Dan dia bersedia minta maaf. Tapi mertuanya bilang enggak bukannya minta maaf. Harus berlutut minta maaf. Gampang kan Bapak Ibu? Suatu hari dia mendengar khotbah dari YouTube saya, channelnya. Dia mengikuti ibadah doa bersama dengan saya. Dan dia bilang, kalau bukan karena mendengar pengajaran firman Tuhan dan didoakan. Yang pada hari ini dia sebut. Yang Pastor Fu sampaikan. Saya sudah siap tinggalkan keluarga ini. Saudara, kasih tetap diberikan meski dalam penolakan. Itulah kesaksian. Dan yang terakhir, doa-doa yang dinaikkan dengan air mata. Jadi benih yang berharga itu apa? Doa, kasih, pelayanan, pengorbanan. Katakan sama-sama. Loh,
saya nggak lihat 500.000 tuh di dalam ini. Kok nggak ada dana? Bapak Ibu, saya percaya ketika kita menabur benih, doa, kasih, pelayanan, pengorbanan. Di dalam pengorbanan ini kalau kita siap berkorban, nggak ada masalah soal uang 500.000. Amin. Saudara, kalau bicara tentang pelayanan benih yang berharga, maka nggak masalah yang namanya 50.000, 100.000. Bukan bicara angka, tapi bicara tentang apa? Kita tahu bahwa doa, kasih, pelayanan, pengorbanan itu benih yang berharga. Amin. Yes. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita? Saudara, kita lihat next slide. Saya ada waktu 1,5 menit lagi. Karena itu saya mengajak kita, tetaplah menabur. Meski di masa sulit. Mengapa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan tetap menabur di masa sulit? Kita lihat Tuhan menyatakan dalam firman-Nya. Bagaimana bangsa Israel gak bisa kembali ke tanah Kanan berkata, aduh kok kering ya, kok tandus, kok Israel, siapa yang pernah ke Israel? Saya pernah, kita pernah ya. Yang sudah pernah, yang belum Tuhan berkati terus berdoa rindu untuk ke sana. Karena untuk ke Israel butuh kerinduan. Bukan kemapanan, kemampuan, tapi kerinduan. Amin. Dan itu kering. Bayangkan 2024 lalu saya ke sana, saya lihat masih ada yang kering. Apalagi zaman dulu. Apakah mereka bilang, nggak jadi Tuhan. Lebih baik balik ke Babel. Itu yang terjadi dengan Mesir. Ketika mereka keluar dari Mesir. Nggak ada makan, nggak ada minum, lebih baik di Mesir kami mati. Tapi kali ini mereka belajar pengalaman itu. Saudara, ketika saya membaca bagaimana mereka berdoa. Dan dalam tulisan ini dikatakan, orang yang menabur dengan air mata, cucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih, pasti pulang dengan sorak-sorai. Sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Siapa di tempat ini yang percaya bahwa orang yang pergi dengan menangis, yang menabur dengan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Siapa yang percaya? Amin. Amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah, yuk. Karena itu saya dorong kita. Karena waktu, tetaplah menabur. Kasih anakmu meskipun sulit. Layani Tuhan meskipun banyak tantangan. Kondisi belum ideal. Karena Tuhan melihat kesetiaanmu, bukan melihat tempatmu yang ideal. Saudara, tetaplah mengasihi anakmu meskipun anakmu belum berubah. Karena Tuhan sedang bekerja dalam hidup anak kamu. Amin. Tabur doa bagi hidup anakmu. Saudara, doakan yang terkasih, tetap berdoa meskipun belum melihat jawabannya. Kenapa? Karena Tuhan mendengar setiap doa. Dan bagikan firman. Tetap bagikan kebenaran firman Tuhan meskipun ditolak. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Selain yang terakhir. Bapak Ibu terkasih Tuhan, saya percaya air mata hari ini akan diubah menjadi sukacita esok hari. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Air mata hari ini akan diubah menjadi sukacita esok hari. Bapak Ibu, air mata hari ini, air mata iman kita dalam doa, pengorbanan, kasih, itu adalah investasi untuk tuaian sukacita esok. Amin. Dan tetaplah setia. Ingat pemulihan masa lalu. Berdoa untuk yang belum terjadi di depan. Tuhan bisa bekerja. Dan yang terakhir, saudara percayalah. Saudara akan menuai dengan sukacita. Tuhan tidak akan membiarkan air matamu sia-sia. Dia Tuhan yang setia pada janji-janjinya. Siapa yang percaya pada janji Tuhan? Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Boleh saya minta satu pujian pemusik? Walau ku tak dapat melihat. Wow. Langsung refnya ya. Boleh minta tolong? Ya. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah walau ku tak dapat berharap, atas kenyataan hidupku.
kepalamu di hadapan Tuhan. Siapa yang berkata, Tuhan, kenyataan hidup saya hari ini seperti Israel yang dibuang ke Babel. Kenyataan hidupku hari ini seperti Israel yang sedang pulang ke Sion, menemukan tanah-tanah yang kering. Tapi hari ini aku percaya Tuhan, aku akan tetap berharap. Aku percaya bahwa dalam kesedihan, pergumulan, kehancuran hatiku, Tuhan tahu dan Tuhan hadir. Tuhan tidak meninggalkanku. Izinkan saya berdoa untuk Engkau dari mimbar ini. Siapa yang berkata pertama, Tuhan, ini aku. Tuhan, aku pulang kepadamu Tuhan. Dulu aku hilang dalam gelap. Dulu aku tinggal dalam kehancuran. Keluargaku pernah ada yang kena narkoba. Ada yang terjerat pinjol, pinjaman online. Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang mampu memulihkan. Aku mau ingat perbuatanmu di masa lalu. Siapa yang berkata, Tuhan tolong aku. Saya mau ingat perbuatan Tuhan yang ajaib, yang telah memulihkan kesehatanku di masa lalu, memulihkan penyakitku, memulihkan kehancuranku, pemulihan keluargaku. Aku mau ingat semua itu Tuhan. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Siapa yang berkata saat ini, Tuhan, saya percaya Engkau Allah yang masih bekerja. Engkau sedang bekerja. Bahkan Engkau sanggup mengubahkan hidup yang kering, hubungan yang rusak, pekerjaan yang sulit, semangat rohani yang lesu, kesehatan yang terganggu. Tuhan, Engkau sanggup memulihkan kembali. Yang percaya boleh angkat tangan kanan. Siapa yang mau berkata, Tuhan, hari ini saya percaya janji yang Kau nyatakan, yang menabur dalam tangis akan menuai dengan sorak-sorai. Tuhan, saya percaya benih yang berharga itu, saya mau menabur doa, menabur kasih, menabur pelayanan, pengorbanan, termasuk segala hal, harta. Tuhan percayakan, saya percaya Tuhan, walaupun sulit saya mau tetap menabur. Air mata hari ini saya percaya Tuhan akan ubah menjadi sukacita esok hari. Siapa yang berkata demikian dengan saya? Dengan sepakat, angkat tangan kanan, taruh tangan kiri di dada. Bapak hamba berdoa untuk anak-anakmu yang mengangkat tangan. Tuhan, Kau lihat setiap hati yang hari ini seperti Israel yang pulang kembali dipulihkan Tuhan. Siapalah kami dulu, kami hidup dalam gelap. Siapakah kami dulu, kami pendosa. Dulu kami tidak kenal Tuhan. Tapi Tuhan telah pulihkan kami. Bapa di dalam surga, hamba berdoa bahwa anak-anakmu kembali kepada kasih mula-mula. Ingat perbuatanmu yang pernah bekerja dalam hidup mereka. Kami percaya Kau dulu Engkau bekerja, sekarang pun Engkau bekerja. Kalau dulu Engkau pulihkan, sekarang pun dan hari esok Engkau sanggup pulihkan. Jamah setiap tangan anakmu yang terangkat. Jamah setiap hati yang hancur di tempat ini. Tuhan, hamba pertama bertemu anak-anakmu. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan rumah tangga mereka. Apa yang menjadi tangisan air mata mereka. Tapi kami yakin Tuhan, yang menangis di dalam doa, air mata yang tercurah karena kasih yang dinyatakan. Air mata yang mengalir karena pelayanan. Air mata yang mengalir karena pengorbanan. Tidak akan pernah sia-sia. Dalam nama Yesus, Tuhan Kau jamah. Hamba berdoa yang menabur hari ini dalam masa sulit. Tuhan yakinkan, teguhkan bahwa kami pasti akan menuai dengan sukacita esok hari. Hamba-Mu selesai dalam menyampaikan firman-Mu. Goreskan firman di hati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan, kami terima pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang percaya kan sama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus.